Maka kata Imam Al-Baghawi ya, sebagai seorang ilmuwan itu harus menempuh 4 langkah ini ya. Harus menempuh berapa? 4 langkah. Jadi yang dimaksud dengan ar-rasikhuna fil ilmi dalam ayat tadi ya, dalam surat Ali Imran tadi ya, yang pertama ya, at-taqwa bainahu wa bainallah. Ini dia harus bertakwa, dia punya rasa takut kepada Allah sehingga menjaga hak-haknya Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan ya. Karena orang bertakwa itu akan selalu dibimbing oleh Allah ya kan. Sesuatu yang sulit jadi mudah ya kan. Sulit bagi sebagian orang, mudah bagi seorang yang lain kan gitu kan. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Makanya takwa kata kuncinya, wattaqullah wa yu'allimukumullah ya. Takwalah kalian kepada Allah, Allah akan jadi guru kalian, akan membimbing kalian. Nah, 4 sifat ini harus kalian miliki ya sebagai mahasiswa IAT ya. Para santri harus punya 4 ini pilar ya. Yang pertama tadi at-taqwa bainahu wa bainallah. Yang kedua at-tawadhu bainahu wa bainal khalqi. Jadi kalau hubungan vertikal dengan Allah, dia menjaga takwa sendiri maupun dalam keramaian, merasa diawasi Allah. Nah, kalau dia hubungan sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan adalah dengan bahasa tawadhu ya, dengan sikap tawadhu. Tawadhu antara dirinya dan khalq ya, makhluk. Karena kalau orang udah merasa pintar, merasa benar ya, merasa hebat, merasa tinggi, itu udah sombong. Kalau orang sombong terhalang dari ilmu. Karena ada 2 orang yang terhalang dari ilmu, nggak mungkin ilmunya mendalam, nggak mungkin dia rasikhuna fil ilmi kalau dia sombong. Karena 2 orang nggak mungkin dia mendapat ilmu, orang yang sombong dan orang pemalu itu nggak bisa dapat ilmu. Ya. Yang ketiga harus zuhud ya. Az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Jadi dia menjaga jarak antara dirinya dan dunia. Nah, seorang ilmuwan kalau dia masih doyan dunia, rakus ya, itu nggak mungkin jadi ilmuwan ya, walaupun gelarnya udah gelar paling tinggi, profesor, doktor ya, di belakangnya ada tulisan MA, APU ya, ahli peneliti utama, udah nggak ada lagi itu di kampus. Kalau ada orang gelarnya udah profesor, doktor, MA, belakangnya APU ya, itu udah paling tinggi, di atasnya malaikat, itu udah nggak ada lagi, udah mentok itu ya jenjang karir keilmuannya. Tapi kalau dia rakus, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Dia nggak ada manfaatnya, ilmunya dijual, dia nggak bisa membela kebenaran. Jadi jualan ilmu akhirnya, bukan mendakwakan ilmu tapi malah jualan apa? Ilmu, karena nggak ada zuhud. Zuhud itu artinya meletakkan dunia di tangan, bukan di dalam hati. Kalau orang meletakkan dunia di tangannya, tidak dimasukkan dalam hati, itu namanya zuhud. Tapi kalau seorang ilmuwan di hatinya dipenuhi dengan dunia dalam hatinya, maka itu disebut rakus ya. Kayak Bal'am ya. Bal'am itu muridnya Nabi Musa yang kemudian tersesat sebab menjilat kepada penguasa. Harusnya dia menasihati penguasa, malah dia yang menjilat ya, karena kepentingan dunia dan jabatan. Makanya kalau kalian ya ikhwah ya, nanti kalau jadi ilmuwan, kalau kerjaannya menjilat, itu jangan berharap itu ilmunya manfaat ya. Ilmunya itu nggak ada manfaat, itu jadi laknat ilmunya ya. Makanya nggak mungkin dia rasikhuna fil ilmi, artinya jadi buntu itu. Nah, yang terakhir adalah al-mujahadah ya, al-mujahadah bainahu wa baina nafsi. Nah, secara personal ya, secara personal dia senantiasa memerangi jihad terhadap dirinya ya, hawa nafsunya. Jihad terhadap kepentingan dan keinginan, karena keinginan manusia itu panjang sekali. Lebih panjang daripada usianya sendiri ya. Kalau manusia punya 2 gunung emas, dia akan cari gunung emas yang ketiga. Makanya dia harus ada mujahadah diri ya, memerangi diri sendiri ya. Sama kayak murojaah itu ya. Murojaah
itu berat, butuh mujahadah ya. Murojaah berat, menghafal juga berat, butuh mujahadah. Itu namanya al-mujahadah bainahu wa baina nafsi. Baru buka Quran udah ngantuk, butuh mujahadah. Dingin, hujan, mujahadah, wudu walaupun dingin. Nah, itu namanya mujahadah bainahu wa baina nafsi ya.